Perjuangan seorang ibu tidak sampai di situ. Mereka menyusui, merawat, mengasuh. Bahkan seorang ibu sementara enak tidurnya, enak makannya, tiba-tiba anaknya menangis, maka pasti seorang ibu akan terbangun dari lelapnya tidurnya, tak lain dan tak bukan untuk menjaga dan merawat anaknya. Makanya kita sebagai anak yang masih diberikan kesempatan, masih ada orang tua kita, maka kita berkewajiban untuk berbakti kepadanya. Karena perjuangan mereka adalah sangat luar biasa. Orang tua mampu menjaga, mampu merawat 7 anaknya. Akan tetapi satu anak tidak mampu menjaga kedua orang tuanya. Bahkan 7 anak tidak mampu menjaga dan merawat orang tuanya. Tapi satu orang tua mampu menjaga dan merawat 7 anaknya. Inilah perjuangan seorang ibu, seorang bapak terhadap anak-anaknya. Sehingga apa yang terjadi? Makanya orang tua memiliki kewajiban dan memahami dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makanya disinilah peranan orang tua, bagaimana dia, karena dia merasa beriman kepada Allah, maka dia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat anaknya. Yang mana orang tua sangat memiliki tanggung jawab terhadap anaknya. Yang pertama, mereka harus senantiasa memberikan nama yang baik. Jamaah TV1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban orang tua yang pertama adalah kita memberikan nama yang baik kepada anak kita. Karena kenapa? Karena nama itu adalah doa untuk anak-anak kita. Kemudian adanya memberikan bekal kepada anak kita, yaitu adalah tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Luqmanul Hakim bukan nabi, bukan pula rasul, tapi mereka diabadikan di dalam Al-Quran. Karena kenapa? Karena dia mampu memberikan, mampu menasihati, mengajarkan kepada anaknya tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban orang tua adalah memberikan nafkah kepada anaknya. Kita sebagai orang tua haruslah memberikan nafkah kepada anak kita, yaitu dari jalan yang halal. Karena kenapa? Karena kapan nafkah itu dari jalan haram, kemudian mendarah daging dalam tubuh anak kita, jangan harap anak itu bisa menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh dan soleha. Begitu pula dengan adanya orang tua yang diberikan kepada kita agar kita senantiasa menjaga dan merawatnya. Jangan sampai begitu juga dengan orang tua, jangan selalu mendoakan anak-anak kita jelek. Karena sekarang saya lihat betapa banyak orang tua ketika anaknya dimarahi, dia langsung memanggilnya dengan nama-nama binatang. Sebenarnya nama-nama yang tidak senonoh, padahal itu nama itu adalah doa. Makanya kita kembali kepada Imam As-Sudais. Bagaimana Imam As-Sudais? Imam As-Sudais adalah imam yang terkenal di Masjidil Haram. Ketika kita melihat biografi beliau, bahwa Imam As-Sudais kecil ini, pada saat dia kecil, yaitu dia sangat nakal. Apa yang terjadi? Pada saat itu, ibunya, keluarganya ingin kedatangan tamu.
Ibunya menyediakan makanan di atas meja. Tiba-tiba Imam As-Sudais kecil masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil segenggam pasir, lalu dia hamburkan pasir itu di atas makanan. Apa yang terjadi? Seandainya orang tuanya adalah orang tua yang jelek, maka dia akan mendoakan, maka dia akan marah sama anaknya. Tapi apa yang terjadi? Ibu daripada Imam As-Sudais tak lain dan tak bukan, dia mendoakan anaknya, ya Allah, mudah-mudahan kelak engkau menjadi imam besar di Masjidil Haram. Apa yang terjadi pada saat sekarang ini? Beliau menjadi imam besar di Masjidil Haram. Makanya kita sebagai orang tua, yaitu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena kenapa? Karena dengan adanya kita mendoakan anak kita, karena anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Makanya telah dijelaskan bahwa suatu ketika ada anak yang sudah masuk ke dalam neraka, orang tuanya sudah masuk ke dalam surga. Tiba-tiba anak ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kenapa engkau memasukkan kedua orang tuaku ke dalam surga? Saya sangat keberatan ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kedua orang tuanya dipanggil, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah seadil-adilnya pengadilan. Akhirnya apa? Yaitu orang tuanya diperhadapkan dengan anaknya. Anaknya melapor kepada Allah, ya Allah, saya tidak ridho ketika orang tuaku masuk ke dalam surga, sedangkan saya tidak masuk ke dalam surganya Allah. Apa kata Allah? Kenapa engkau ingin mengadukan kedua orang tuamu? Apa kata anak ini? Ya Allah, orang tuaku sejak saya kecil, mereka tidak pernah membimbing saya, mereka tidak pernah mendidik saya, sehingga saya bisa berbuat seenaknya pada saat di dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Kedua orang tuanya ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita sebagai orang tua hendaklah membimbing, mendidik anak kita, terkhususnya adalah tentang ilmu agama, tentang akhlaknya. Karena insya Allah dengan akhlak, dengan ilmu pengetahuan, dengan ketakwaan, yakin dan percaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan anak yang akan mendoakan kelak kita di hari kemudian kelak, yang mana ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, anak kita mampu mendoakan kita. Makanya di dalam syair dinyatakan, hayatul fata wallahu bil ilmi wat tuqa wa idza lam yakuna la i'tibari li dzati. Kehidupan seorang pemuda harus ditunjang ilmu pengetahuan dan ketakwaan. Kapan pemuda itu tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan dan ketakwaan, maka yakin dan percaya pemuda itu tidak ada manfaatnya.